Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom, salve, Om Swastiastu. Siswa harus tahu karena dari kita sosialisasi 4 pilar ini salah satu yang Pak Gubernur perintahkan kita. Jadi boleh saya ulang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom, salve, Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Baik. Itu sapaan NTT yang wajib sekarang kemana-mana dicanangkan oleh Pak Gubernur Nusa Tenggara Timur, karena memang dengan itu kita katakan setiap hari itu merangsang kita punya nasionalisme juga, toleransi kita juga, ya kan? Karena NTT ini bukan nasib tertentu, pattern adalah nusa toleransi tertinggi kalau menurut saya. Jadi itu sapaan yang harus kita sapa setiap orang, ya. Jadi anak-anak muda jangan hi, hello, goodbye, tapi harus ingat itu 5 sapaannya. Baik, yang pertama izinkan untuk saya sedikit mengenalkan diri saya supaya di dalam tubuh mungil ini jabatan apa aja yang ada. Karena nanti kenapa saya kasih tahu saya punya jabatan ada berhubungan kolerasi dengan apa yang saya akan bicarakan. Jadi izin. Nama saya Juli Sutrisno Laiskodat. Laiskodat itu saya dapat fam dari suami tercinta yang botak itu, Gubernur Nusa Tenggara Timur. Gubernur Nusa Tenggara Timur. Dan otomatis waktu pada saat 5 September 2018 kami dilantik, Pak Gubernur dilantik menjadi Gubernur Nusa Tenggara Timur, otomatis saya menjadi istri Gubernur Nusa Tenggara Timur. Jadi langsung melekat kepada tubuh saya adalah Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Ketua Dekranasda Provinsi Nusa Tenggara Timur. Waktu pada saat 6 bulan yang lalu, saya dari partai saya Nasdem, karena saya di dapil sini waktu pada legislatif, salah satu kakak kami Pak Joni Plate yang telah dipercayakan untuk menjadi salah satu menteri di kabinet Jokowi, menjadi Menteri Kominfo. Saya menggantikan beliau, jadi sekitar 6 bulan yang lalu saya menggantikan beliau menjadi anggota DPR RI, dan komisi saya adalah di komisi 4, Pak. Komisi 4 itu terdiri dari pertanian perkebunan, kelautan perikanan, peternakan, kehutanan lingkungan hidup, dan bulog. Jadi waktu pada saat saya mau dilantik, terus suami saya bilang begini, nanti lu di komisi 4 dia perintah kau dia gaya tangan, lu di komisi 4 Jadi saya bilang, Victor, dengar baik-baik. Waktu kemarin kau boleh perintah saya karena saya istri gubernur. Sekarang Saya DPR RI, jadi agak sedikit naik di atas kau sedikit. Tidak, udah perintah-perintah. Tapi ternyata setelah saya duduk di komisi 4, saya baru sadar ternyata beliau punya perintah itu selalu yang dijulukin gubernur out of the box adalah dia. Kenapa? Ternyata di komisi 4 itu adalah sesuatu yang memang NTT butuh. Toh rata-rata kan kita keluarga dong kan itu pertanian, peternakan, perikanan. Jadi memang dia out of the box, Bapak. Iya kan? Jadi saya memang diperintahkan untuk di komisi untuk memperjuangkan segala sesuatunya yang di pusat, program bagusnya. Karena kita termasuk ND sumbangsi sangat banyak sekali untuk Pak Jokowi. Jadi berhak, harus wajib untuk mendapatkan program Pak Jokowi dan harus ada orang kawal. Jadi beliau perintahkan saya di situ. Dan juga saya juga di dalam tubuh saya ini ada yang namanya jabatan Bunda PAUD Provinsi NTT dan juga Bunda Baca Provinsi NTT dan juga Ketua Ikan, mengkampanye gemar makan ikan. Nah ini berhubungan semua nih dari dalam tubuh saya ini. Nah izin sebelum saya bicara, kepala sekolah jangan marah karena semalam ada
satu hal kejadian, salah satu menteri kita kena OTT, sehingga saya kebetulan di komisinya berhubungan dengan itu. Jadi sebentar saya harus wajib pulang ke Kupang untuk ada beberapa hal yang kita mesti rapat melalui Zoom siang. Jadi sebentar habis saya bicara, saya serahkan tongkat saya ini, nanti Miss Earth yang cantik ini, namanya saya panggilnya Caca, Nona Caca, asli dari ND, yang akan mewakili saya untuk sampai acara selesai, mewakili dosen yang ganteng ini. Ya, baik. Yang pertama adalah begini. 4 pilar ini saya yakin semua kita tahu, apalagi guru-guru, siswa juga tahu, murid juga tahu, orang tua juga saya yakin tahu. Kalau lupa mah sebentar dengar bye-bye, iya kan? Dengar bye-bye. Tapi kalau 4 pilar ini secara teori saja kita hafal, yang tadi Pak As bilang ada 4 pilar itu, ya kan? Kalau kita secara teori saja hafal, tetapi kita tidak melakukan sehari-hari, sama dengan Pak, kalau kita sama dengan firman Tuhan kalau tidak salah. Jangan cuma dengar, tapi tidak melakukan. Jadi harus dilakukan, toh. Jadi sama juga dengan 4 pilar. Teorinya itu kita jelas. Kalau lupa, nah dosen tidak ada, buka Google kau lihat. Oke? Tapi kalau menurut saya pribadi, bagaimana 4 pilar ini kita aplikasikan itu kehidupan kita sehari-hari. Ya kan? Saya ini hari ingin sharing sedikit, dan kenapa saya mau ke sekolah-sekolah. Memang kebetulan ketua PKK ini, saya punya program itu Goes to School. Kenapa? Karena program apapun, sebagus apapun, kita orang tua sudah taruh, siapa yang mau meneruskan? Harus ada yang meneruskan, dan yang meneruskan itu siapa? Iya, anak-anak kita ini. Makanya program kami PKK Goes to School. Dan sosialisasi ini memang menjadi 4 pilar ini program kami DPR MPR yang wajib untuk sosialisasi ke masyarakat. Dan saya pilih untuk sekolah. Dan saya senang sekali SMA 1 Negeri Kupang END bisa bersedia untuk saya hadir di tempat ini. Anak-anak bunda yang tersayang, kira-kira 4 pilar ini kalau diaplikasi di hari-hari yang kita lewati ini seperti apa? Kita tahu persis sekarang, kalau zaman dulu saya ingat sekali waktu saya kecil di Jakarta, papa mama kalau ajak kita ke kota, ya kan, ke jalanan besar, itu selalu kita punya kepala naik atas. Kenapa? Karena di tembok-tembok di gedung-gedung itu semua banyak billboard, iklan-iklan, tulisan-tulisan yang menarik pakai lampu itu di atas. Kalau sekarang tidak ada lagi orang melihat ke atas. Dia lihat kemana? Ke HP. Dia lihat kemana anak-anak? Sudah zamannya gadget katanya. Ya kan? Apa hubungan gadget itu dengan 4 pilar? 4 pilar ini adalah fondasi kehidupan seorang bangsa, kita sebagai bangsa Indonesia. Oke? Mulai dari karena zaman berubah, jadi gadget ini udah menjadi apa ya? Kadang-kadang nih saya juga rasa bersalah Saya punya anak ada di sebelah kamar, saya di sini, saya angkat kayak agak susah bangun kan. Nak, makan kok. Padahal di sebelah. Ya kan? Kadang-kadang gadget ini membuat kita ini apa ya? Jadi satu miskomunikasi, kedua adalah menjadi jarak kita itu jadi jauh, ya kan? Makanya harus benar-benar digunakan gadget dengan baik. Kita tahu persis sekarang, gadget itu banyak sekali pecah belah yang ada di dunia, termasuk di Indonesia. Itu apa? Dari gadget. Dari apa? Dari medsos-medsos. Hoax lah, ya kan? Tanpa tahu kebenaran kita juga so kepo langsung kita share ke orang lah, ya kan? Itu pecah belah melalui gadget saja, itu sudah tidak masuk di 4 pilar. Jadi saya menghimbau untuk adik-adik, ingat kalau gadget itu digunakan dengan baik. Salah satu contoh adalah Facebook. Dulu pendiri Facebook setahu saya baca sejarahnya, Facebook itu didirikan adalah karena dia ingin mencari, dia punya keluarga
yang telah hilang lama sekali, entah di mana bumi ini. Jadi dia mendirikan itu untuk apa? Untuk ada aplikasi medsos yang mana dia bisa melalui itu, dia kasih tahu dia foto, dia punya diri, tapi ada terus setelah itu dia bisa bertemu dengan dia punya keluarga yang telah hilang. Dan juga didirikan, dia tahu persis bahwa banyak sekali orang mau jualan kayak kita UMKM ya, jualan keripik aja pasang iklan, untungnya tidak ketutup. Jadi dia dirikan itu untuk apa? Untuk kita memakai fasilitas itu untuk bisa apa? Untuk bisa jualan dengan gratis. Pendirinya itu mendirikan dengan sangat tulus, mulia tujuan. Tapi zaman sekarang, oke, orang-orang memakai apa? Memakai aplikasi ini untuk apa? Medsos ini untuk pecah belahkan. Jangan kaget. Di Indonesia termasuk, itu ada orang yang digaji hanya duduk untuk bikin hoax. Digaji tapi. Mau cari duit gampang, punya keahlian seperti kalian. Guru-guru suruh ajar pinter-pinter, punya keahlian. Tulis kata-katanya bagus, cerdas. Tapi apa? Digaji untuk menjadi pemecah belahkan bangsa kita. Jadi jangan sampai zaman makin berubah, kita hanya tahu teorinya 4 pilar, tapi kelakuan kita di sehari-hari sesuai dengan perubahan zaman, kita terbawa dengan melupakan fondasi kita itu adalah 4 pilar.